Baik, selamat pagi teman-teman semua. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami dengan tema atau judul Politik Luar Negeri Cina di Kawasan Asia Timur, Jepang dan ASEAN. Baik, di sini kami akan menjelaskan dulu bagaimana latar belakang awal mula hubungan Jepang dan Cina. Jadi, dua negara ini berada di kawasan Asia Timur yang berbatasan secara geografis. Awal mula kedekatan kedua negara ini melalui jalur perdagangan. Tiongkok dan Jepang telah menjalin hubungan perdagangan damai melalui Shanghai dan Nagasaki yang terjadi pada saat Jepang masih di bawah masa pemerintahan Tokugawa. Tetapi pasca revolusi Meiji pada tahun 1868, Jepang memiliki pandangan baru, yaitu ingin mensejajarkan dirinya dengan negara-negara barat. Hal ini yang membuat hubungan perdagangan mereka yang awalnya perdagangan damai menjadi bersih tegang. Dan berikut ada dinamika hubungan Cina dan Jepang. Hubungan kedua negara terjalin lebih dari 2000 tahun yang membentuk hubungan kebudayaan yang amat erat. Cina dan Jepang memiliki hubungan perdagangan yang dilakukan dengan jalan damai, tetapi memiliki dinamika hubungan kedua negara yang secara garis besar banyak diwarnai konflik dan ketegangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dinamika hubungan Cina-Jepang dalam bidang ekonomi. Dari sudut ekonomi, Jepang melihat Cina sebagai tempat paling memungkinkan untuk pemasaran hasil produknya. Jalinan kerjasama ekonomi keduanya bukanlah sebagai tolak ukur bagi keharmonisan hubungan kedua negara. Terbukti hingga saat ini, kedua negara ini saling susul-menyusul dan bersaing dalam bidang ekonomi. Salah satu contoh kecil persaingan antara kedua negara ini adalah ketika kedua negara ini saling bersaing dalam memperebutkan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya, hubungan Cina-Jepang dalam pertahanan dan keamanan. Jika menengok ke belakang, pasang surut hubungan pertahanan dan keamanan Jepang dan Tiongkok sudah dimulai cukup lama. Meskipun waktu terus bergulir dan peradaban dunia semakin maju dan pesat, hubungan Tiongkok dan Jepang tetap mengalami pasang surut. Tak terkecuali hubungan dalam bidang militer ataupun pertahanan dan keamanan. Jadi, meskipun waktu sudah berlalu, itu kejadian kelam di masa lalu itu masih membekas sekali dalam masyarakat. Ada beberapa konflik yang membuat hubungan antara Cina dan Jepang memanas. Yang pertama ada tahun 2001 ketika Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi mengunjungi kuil Yasukuni Shine. Dari sudut pandang Tiongkok, kunjungan Perdana Menteri Junichiro Koizumi ini adalah sebagai tanda penolakan kejahatan dan kekejaman perang yang dilakukan Jepang pada Perang Dunia II, terutama dalam kasus Treaty of Nanking. Yang kedua, pada tahun 2005, hubungan kedua negara kembali memburuk pasca Jepang menerbitkan buku sejarah Jepang yang tidak mencantumkan peristiwa Treaty of Nanking. Yang ketiga, tahun 2010 Jepang menangkap kapal warga negara Tiongkok yang melaut di sekitar wilayah Pulau Diaoyu atau Senkaku yang masih dipersengketakan. Lalu pada tahun 2012 terjadi berbagai gejolak mengenai perebutan Pulau Diaoyu atau Senkaku, yaitu pada tanggal 15 Agustus di tahun 2012 polisi Jepang yang berpatroli di sekitar wilayah kepulauan tersebut menangkap beberapa aktivis Tiongkok yang berlayar ke pulau tersebut. Baik, selanjutnya politik luar negeri Cina terhadap ASEAN. Yang pertama, politik luar negeri Cina sangat mempengaruhi kemakmuran dan kondisi dalam negerinya, sehingga efektif atau tidaknya sebuah kebijakan luar negeri Cina yang diformulasikan kepada negara lain atau di dunia internasional akan sangat penting bagi kemakmuran negara Cina itu sendiri. Kemudian, dalam pembuatan kebijakan luar negerinya, Cina tetap mempertahankan paduan terhadap warisan tradisional ala komunis. Jadi kebijakan luar negeri tetap sama dari masa Mao Zedong sampai ke sampai kepada Xi Jinping. Kemudian Cina memperluas dan memperdalam kebijakan luar negeri dalam bentuk perumusan kebijakan One Belt One Road Initiative
adalah salah satu bukti bahwa Cina menaruh perhatian sangat besar kepada kebijakan luar negerinya dengan memberikan bantuan pembangunan infrastruktur global melalui Asian Infrastructure Investment Bank. Baik, kesimpulan yang kami ambil dari topik pembahasan pada hari ini adalah meskipun Jepang secara geologis dan kebudayaan tidak semerta-merta membuat hubungan Cina-Jepang menjadi harmonis, kebijakan kelam di masa lalu yang membekas di hati masyarakat merupakan salah satu faktor kuat yang membuat hubungan antar kedua negara menjadi bersih tegang. Bukan hanya dari pertahanan keamanan, dalam sisi ekonomi kedua negara terus bersaing dan berlomba-lomba menjadi negara unggul satu sama lain. Kemudian karena kita ada dua topik, jadi yang kesimpulan dari topik selanjutnya adalah dalam politik luar negeri Cina terhadap ASEAN, terkesan Cina memanfaatkan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dalam hal ini ASEAN, dalam mencapai Dream Cina yang lebih berkesan seperti menguntungkan diri sendiri di balik kata membantu pembangunan infrastruktur. Sekian presentasi dari kami pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.